Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Hakikat seseorang disebut berilmu bukan dengan mengkhatamkan banyak kitab, atau banyak mengumpulkan maklumat, atau tahu banyak rumus dan kaidah. Namun hakikat ilmu adalah amal dan rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu nur yaj'aluhu Allahu haitsu yasha, laisa bikasrati riwayah. Ilmu itu cahaya, yakni cahaya Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Laisa bikasrati riwayah, ilmu bukan dengan banyaknya riwayat. Bahkan sebelum Imam Malik rahimahullah ta'ala, para sahabat telah menyatakan. Di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, laisa ilmu lil mar'i bi kathrati riwayah. Bukanlah ilmu bagi seseorang itu dengan banyaknya riwayat. Walakin al-ilm al-khasyah. Akan tetapi ilmu adalah takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa talabul ilmi fulan an fulan. Innama talabul ilm al-khasyatu lillahi azza wa jal. Menuntut ilmu bukan meriwayatkan dari fulan, tapi menuntut ilmu dia adalah rasa takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, asyaddun nasi adzaban yawmal qiyamah alimun lam yanfa'uhu Allahu bi'ilmih. Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat kelak adalah orang alim namun tidak bermanfaat ilmunya. Orang yang berilmu tidak bermanfaat ilmunya. Maka fadzanbuhu min jinsi dzanbil yahud. Maka pelanggaran mereka itu seperti pelanggaran kaum Yahudi. Di mana kaum Yahudi mereka berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Al-Imam Sya'bi demikian juga rahimahullah beliau mengatakan, inna lasna bil fuqaha walakinna sami'na al-hadith faraina. Kami ini bukanlah ahli fikih, yani bukan ulama kami ini. Kami hanya mendengarkan hadis lalu faraina, lalu kami meriwayatkannya. Walakin al-fuqaha, akan tapi yang dimaksud dengan al-fuqaha, ulama ahli fikih, man idza alima amila, yaitu kalau dia mengetahui ilmu maka dia mengamalkannya. Maka dengan mengamalkan ilmu justru semakin kuat hafalan seseorang. Sebagaimana kata Al-Waqi' Ibn Al-Jarrah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdil hadis bil amali bih. Kami membantu hafalan hadis dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu. Oleh karenanya para jemaah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita untuk senantiasa berusaha mengamalkan ilmu apa yang sudah kita pelajari, yang dengannya Allah berkahi ilmu kita. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.